mihad. Aku punya Tuhan dikasih rezeki nggak cukup. Aku punya Tuhan tapi kekhawatiran hidup aku begitu banyak. Itu menunjukkan apa? Itulah yang dikatakan oleh Imam Sanusi. Iskullu man qalada fi tauhidi imanuhu lam yahlu min tauhidi. Kalau ketuhanan aja kamu ragu, hidupmu lebih meragukan. Kehidupan diberikan oleh Tuhan, tapi kamu nggak percaya bahwa hidupmu itu karena Tuhan. Sehingga apa? Khawatir, ini khawatir, itu khawatir. Bagaimana ke depan, bagaimana ke belakang, bagaimana ini. Bagaimana. Gara-gara bagaimana itu tidur gak nyenyak. Gara-gara bagaimana itu masakan gak enak. Kebanyakan bagaimana? Karena takut. Nah, itu. Makanya dikatakan jangan mengenal Allah dengan nama doang. Kok enggak lam yahlu min tardidi, kita selalu ragu-ragu. Nah, fafihi ba'dul qaumi yakil kulfa wa ba'duhum haqqu fihi kasfan. Boleh. Kamu percaya kata-kata orang, tapi buktikan dulu dengan jiwamu Tuhan itu ada apa enggak. Udah kita buktikan. Apa buktikan? Orang mati dan orang tidak mati semuanya sama. Bedanya Allah yang memberikan dia kehidupan. Berarti ketergantungan hidup kita kepada adanya yang menciptakan. Berarti Tuhan ada ya? Oke. Udah dipahami tauhid, kenapa diambil kata tauhid? Nah, diambil kata tauhid karena kata ditaruh imbuhan. Karena diambil ini, misalnya gini. Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan kata tauhid? Nah, kan itu kata baku. Kata baku itu gini. Ibu, aduh. Untuk orang yang sedang memasak. Untuk orang yang sedang memasak. Kata-kata apa yang kita pakai? Daripada kata-kata baku masak. Seorang pelaku yang sedang memasak. Kata-kata apa? Pemasak. Ini aja. Nari. Untuk seseorang sosok yang sedang melakukan tarian dinamakan penari. Untuk mewujudkan kata-kata penari untuk dalam satu kalimat paling cocok yaitu kata-kata penari daripada kata-kata nari. Kata-kata ahad itu satu. Tauhid bisa mencakupi kepada tiga. Contoh gini. Daripada kata tauhid bisa masuk kata zat, bisa masuk kata sifat, bisa masuk kata ciptaan. Maka kata apa yang paling cocok? Ya kata tauhid. Kalau ditaruhkan ilmu pemahaman dengan kata ahad, maka tidak mencakupi semuanya. Nah, berarti kata tauhid itu diambil daripada kata ahad, diambil daripada kata wahid, daripada Al-Quran, diambilkan studi pemahaman ilmunya menjadi ilmu tauhid untuk mencakupi segala pemahaman. Apa itu ciptaan Allah, apa itu zatillah, apa itu sifat Allah. Untuk tahu apa? Sehebat apa, sekuat apa, seimpact apa, seterjamin apa hidup aku dengan Tuhan aku yang maha kuat. Sehingga punya masalah, ya udah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Puisi yang Allah katakan, "Ya taqillah, ya ja'allahu makhraja." Kepada Allah, takut kepada aku, mencintai makhraja, jalan keluar tiap hari ada. Kamu aja yang gak sadar diri, kamu aja yang kurang ajar. Ini kurang ajar apa? Tinggalin sholat demi selesaikan masalah, ya gak? Ini ada masalah nih. Udah azan. Bentar, aku harus ketemu sama ini dah. Tinggalkan itu semua dulu. Demi nyelesain masalah. Padahal Allah bilang, ya ja'allahu makhraja. Kepadaku, jalan keluar udah pasti itu. Aja. Nah, minum dulu. Haus. Sebelum kita lanjut, kita masuk ke sesi pertanyaan dulu ya. Boleh. Silakan. Siapa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sembari saya minum. Ada. Minum dulu. Bentar lagi kita lanjut. Sesi dulu.
Ada yang Hmm. yang Semuanya dari tadi ya? coba konsep Oke, berarti kita lanjut. Ya. Jam berapa tutupnya emang? Apa? yang 3 Jam 3 kurang seperempat. Berarti di angka 9. Oke, nah, coba. Alhamdulillah berarti bisa ditanggapi ya. Dengan kita, apa sih pentingnya tauhid? Nah, itu pentingnya tauhid. Sampai kita yakin untuk hidup. Contoh aja, emosional kita ibu-ibu. Emosional. Ada 4 orang. Beda-beda cara bersikap. Apa cara-cara bersikap? Coba, ada 4 orang. Ya, kita geplak kepalanya. Pasti beda-beda. Ada yang maki. Ada yang geplak balik. Ya kan, ada yang bakar rumah. Bisa jadi. Nah, ada yang diam aja, ada yang sabar. Beda-beda kan? Berarti adanya zat penentu untuk mereka semua. Padahal sama-sama manusia, ya. Sama-sama wanita, ya. Sama-sama apa namanya itu apa namanya itu sama-sama hidup di bumi, ya. Seharusnya semua sama karena sama jenis. Sama jenis, sama-sama daripada jenis manusia. Sama-sama gender, sama-sama wanita, tapi beda-beda. Kenapa? Itu menunjukkan apa? Adanya satu pengatur, yaitu Allah. Jadi menunjukkan bahwa kehidupan ini sebenarnya enak. Caranya kenal Tuhan. Hidup ini gak ada kekhawatiran. Ini cerita tentang saya. Rencana kesini jalan-jalan. Kita cerita ya. Agustus jalan-jalan. Bawa uang cuma 800. Udah tiket. Itu udah tiket. Mau pergi. 800. Berapa bulan? 5 bulan udah di Jakarta. Gak mati juga. Tahu, jalani aja, ada rezekinya. Makanya rezeki itu bukan tentang nominal. Kamu nggak punya rezeki, orang punya. Allah datangkan dia kepadamu untuk memberikan rezekinya kepadamu. Bukan kita minta. Dia datang, makan di sini, oh makan di situ, oh gini, oh gitu. Tiba-tiba uang kan? Ya kan? Itu menunjukkan apa? Kekhawatiran apa yang harus kita ikuti. Karena sebenarnya tentang semua itu adalah tentang rasa cukup. Dengan cara tahu tuh ada masalah sakitnya walaupun kepikiran itu nggak bisa kita ini kan kepikiran tetap, tapi jangan lupa ibu, doa itu bukan tentang minta terus, tentang curhat juga doa itu. Datang, ya Allah, suami aku hari ini udah 3 hari nggak pulang ya, tapi aku yakin ya Allah dia ngapa-ngapain. Yang akan buat suaminya ngapa-ngapain. Nggak usah minta. Per hari datang, ya Allah, aku tadi jualan bakso. Orang pecahin piring aku 3. Itu juga sama Allah. Kenapa? Kedekatan dan kecintaan dia seberapa dekat kamu kita dengan emak kita. Ada yang kita tutup. Mak, mohon maaf ya. Mak, coba lihat deh, Mak. Ini kayaknya kurapan deh. Sampai pantat pun kita kasih nampak ke ibu. Saking dekat. Artinya apa? Kenapa kepada orang yang menjamin hidupnya, kepada zat yang menjamin hidup kita? Makanya Allah paling senang kepada hamba yang bukan mengeluh ya, kepada hamba yang terus datang kepadanya. Lu kasih masalah, udah ditegur dengan masalah masih enggak sadar diri, itu nggak ada cara sadar lagi. Dikasih masalah biar banyak curhat. Ibaratnya gini, masalah ini sebenarnya Allah mau bilang, ini masalah nggak usah pikirin, ini masalah nggak usah pikirin. Ini aku kasih cobaan. Gimana nggak usah dipikirin? Cobaan udah dikasih. Kata Allah. Masalah ini kamu pergi ke aku. Ini udah tenang aja. Udah ada. Ini udah jaminan nih. Udah jaminan aku selesaikan. Ini semua ini selesai. Ntar lagi. Tugas kamu kepadaku. Datang aja. Nanti masalah itu aku cuma cubit kamu yang udah lalai. Balik. Gitu. Kita aja yang kurang sadar untuk kamu. Apa yang kita kejar? Dikasih masalah. Aduh. Ini orang dikasih masalah, bukan ke sini balik. Nah, curhat di WA. Awas ya, setiap kezaliman pasti akan dibalas. Iya, curhat di WA. Tuh. Terus yang di tetangga sebelah sana tulis, kau kira aku takut? Ya, kau kira aku takut? Nah, tulis. Terus balas lagi,
memang kau enggak takut. Tapi aku punya banyak cara untuk membalaskan semua ini. Tulis dia dengan singkat. Hahaha. Nggak usah sok pada nggak usah sok ketawa ya. Aku tahu kalau kamu itu panik. Wah, penontonnya netizen. Ini cerita apa? Perang terus ya kan? Padahal ada masalah curhat ke Allah. Padahal Allah itu cubit. Kamu punya masalah ke aku balik. Masalah apapun itu sudah akan Allah selesaikan, percayalah. Karena tidak ada rezeki berarti mati. Berarti udah tahu ya masa depan itu nggak ada. Karena masa depan itu hari ini. Ini masa depan nih yang sebenarnya. Ini masa depan. Kemarin dari yang kemarin. Untuk besok masa ini. Belum. Untuk ini masa depan. Karena yang menanti kita apa? Yang sebenarnya mati. Setelah mati hidupnya selamanya. Salah bekerja disiksa juga ikut selamanya. Nah kalau kita kafir, tapi kalau Islam alhamdulillah ada jaminannya, kita minan nar. Dicuci dulu, diupek-upek dulu ya kan? Masukin. Tapi itu kalau di dalam tauhid kayak gini. Fauzu sa'idi indahu fil azali kaza sakiyun sumalam yantakili. Itu semuanya ketermungkinan. Ya Allah. Bisa enggak Allah kita banyak dosa Allah hapuskan langsung ke surga? Bisa. Bisa enggak Allah kita yang banyak pahala dimasukin ke neraka? Bisa enggak? Bisa enggak Allah itu yang di neraka orang kafir dimasukin ke surga? Bisa juga. Untuk menunjukkan apa? Urusan surga dan neraka urusan Allah. Enggak ada manusia yang bisa mengatur. Tapi Allah itu maha adil. Tidak mungkin kita aja yang adil, yang baik kepada yang baik, yang buruk kepada yang buruk. Yang maha adil pasti lebih di atas itu. Artinya bisa, gimana? Surga. Jadi pertanyaannya, kalau ada nih orang kafir nih, sempat dia misalkan dia dekat sama musola dia, tiap hari dia ngikutin hayya 'alas shalah, dia pun sholat asyhadu an la ilaha illallah. Apakah dia sudah Islam? Tidak. Karena apa? Syarat surga itu Islam. Dengan tidak, karena syahadat itu mau kafir bagaimanapun mengucapkan syahadat tanpa ikrar dari mulut, tasdikkan dengan hati benar-benar Allah Ta'ala, gak masuk. Kayak kita omong doang. Apa kita omong doang? Ya, ada tetangga. Ya. Tiba-tiba tetangga itu tiang jemurannya dia lantai 2, kita lantai 1. Tiang jemurannya jatuh ke atap kita. Bolong. Kita ngomong, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Emang beneran enggak apa-apa? Emang beneran enggak apa-apa? Siapa yang paling tahu hati orang? Nah, gini, Ibu, mohon maaf ya, tiang jemuran saya udah bolong itu atap Ibu. Iya, nggak apa-apa. Ibunya ini kurang ajar juga nih, orang kaya ini kurang ajar sedikit ya. Ngomong gini, ya udah ya Bu ya udah makasih banyak udah dimaaf. Nah, oh iya Bu, nggak apa-apa, pokoknya nggak apa-apa. Emang bener nggak apa-apa? Itulah implementasi ketika diucapnya syahadat, emang udah benar yakin. Nah, jadi itu implementasi tauhid pada kehidupan. Yang tadi kita udah tahu dulu, berarti Allah benar-benar ada ya. Berarti untuk hari ini, untuk kemudian hari kedepannya, jangan salah hidup, mengejar masa depan, padahal mati yang menentukan. Kalau kita tidak mengejar hari ini sampai kemudian apa yang kita persiapkan setelah mati, ingat beda hari mati masalahnya. Ada selesainya. Kalau disiksa lama kita tahan azab, ya. Kalau di surga lama kita merasakan nikmat. Itu harus kita persiapkan. Jadi hidup aja bentar, sampai nanti kekal selamanya di surga. Kita terbang ya kan. Budaya di surga juga, iya. Alhamdulillah ya, surga juga semuanya ya. Alhamdulillah sini ketemu ya kan. Ustaz, ini pengajian Hayatul Iman nih. Di sini kumpul. Ya kita tes surga ya sekali. Coba gini semuanya terbang ya. Terbang ya. Budaya Iman juga ikut terbang. Ya kan? Karena apa? Di surga alhamdulillah. Karena ada pengajian hari ini, enggak masuk kuping kanan, masuk kuping kiri. Enggak. Tapi implementasi hidup takut.
Ada Allah kok. Begitu azan, begitu ibadah, begitu segalanya disertakan, dicepatkan. Kenapa? Allah yang memanggil ke orang yang sayang pada di alam yang kekal. Oh, kita semua karena hari ini. Yang jangan sampai itu kita ketemu di sana tuh. Ketemu kan? Ustaz, udah eman. Di sini juga. Kena azab juga. Ada kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena kalau di situ juga, Ustaz nggak tahu sembunyi di mana nanti. Ya kan? Enggak, maksudnya misalnya lagi ini, itu kominanar, lagi diubek-ubek bentar sembari masuk. Ya kan? Kayak ini misalnya nauzubillah min dzalik, kita semua udah pasti di surga, amin. Udah pasti. Amin-aminnya di sana. Nggak bisa arisan. Ya kan? Nggak bisa ngerumpi. Baru kita mengerumpi, tahu nggak? Si itu, kata malaikat, dah sini ku gosok dulu badanmu. Gak sempat dah kena gosok. Mau ngomong gak sempat. Mau ngerumpi gak sempat. Pengen ngerujak. Ngerujaknya apa? Batu neraka? Kan gak mungkin, gak enak. Ya kan? Setiap orang itu menikmati azabnya masing-masing. Yang lucunya ketemu saya. Sini juga. Ini lebih malu ini kalau ketemu di sana, ya kan? Wah, iya. Tas tuh. Nah, itu dia. Sudah. Itu dia. Jadi implementasi kehidupan yang paling kita pentingkan tahu Allah dulu. Kata Imam Sanusi, kalau kamu tahu Allah karena dengar dari ibumu, kamu dengar daripada bapak, hidup di dunia ini kamu khawatir. Gara-gara khawatir tinggal ibadah. Ujung-ujungnya mati. Setelah mati baru nyesal. Mau bangkit nggak bisa lagi. Mau balik ke dunia nggak bisa lagi. Salah. Dicuci dulu, dikasih rinso, disikat-sikat dulu, diubuk-ubuk, dipukul udah kelar baru ke sana. Itu yang harus kita khawatirkan. Nah, tadi kita udah masuk tentang penjelasan udah ya? Nih, berapa menit lagi tuh? Coba lihat. Udah lebih 5 menit. Nah, itu aja. Padahal kalau materi gini, karena ini kan kita bukan sekedar tauhid, tapi lebih ke implementasi tauhid ke dalam kehidupan. Ini catatannya, bentar ya. Baru 1 poin saya bahas. Ini yang bakalan kemudian dibahas ya. Boleh. Ini baru 1 poin, baru implementasi tauhid ke dalam kehidupan. Sehingga hilangnya rasa ketakutan gara-gara kita udah tahu Tuhan. Dan demikian, semoga ilmunya bisa tersalurkan. Jangan cuma dengar dari tadi. Nah, gitu. Jangan, ya. Jadi mulai hari ini, mulai besok, karena itulah masa depan. Kapan masa depan? Ya hari ini. Besok kita hidup, ya itu masa depan. Besok kita hidup, ya itu masa depan. Jadi jangan iming-iming lagi. Hiduplah merasa cukup, maka kaya. Tapi kalau kita hidup kaya, tidak pernah merasa cukup. Karena orang kaya akan terus nyari kaya, cukup. Tapi kalau kita hidup cukup, sudah pasti kah? Sekian daripada pengajian kita hari ini, alhamdulillah ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.